Jadi Nabi langsung maju dan meletakkan cucu beliau lalu bertakbir untuk sholat. Maka sholatlah beliau. Lalu ketika sujud di tengah-tengah rakaat beliau, memanjangkan sujud beliau. Nah kan nggak tahu apa yang terjadi kan? Kok sujud Nabi itu panjang? Lalu ayahku menceritakan, aku pun mendongakkan. Mendongakkan itu apa bahasa Indonesianya? Ya, mengangkat kepalaku, ternyata cucu beliau sedang menaiki punggung beliau tadi itu, main kuda-kudaan. Ketika sedang sujud, kemudian aku pun kembali bersujud. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa imamil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Semoga bisa selalu istiqomah selain sholat fardu berjamaah 5 waktu di masjid, tapi juga tidak kalah pentingnya yaitu kajian sebagai kewajiban kita thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslimin. Semoga ilmunya Bapak Ibu bermanfaat semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita awali kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, 40 hadis tentang pendidikan anak ini dengan doa semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Kalau melihat urutan hadis ini berarti kita sudah berapa kali kajian? 10 kali, dan yang sekarang adalah yang ke-11. Masih lengkap catatannya? Masya Allah, padahal hari Senin kita ujian. Bukunya yang dipinjam oleh Iwan Fals belum dikembalikan sampai hari ini. Ya tolong kalau yang meminjam-minjamkan dikembalikan ya. Berlemah lembut terhadap anak sembari memperhatikan keistimewaan usia mereka. Ini titik tekannya hadis ke-11. Hadisnya panjang, mari kita renungkan satu demi satu kata-kata yang ada dalam matan hadis ini. Dan jarang-jarang kita membaca hadis yang panjang, biasanya kita hadis yang pendek-pendek. Ya, baik. An Abdillahi, mari. Ibni Shaddadin an abihi qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isya wa huwa hamilun hasanan au husainan fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu thumma
Barolis salati fasalla fasajada baina dhahranai salatihi sajadatan aqalaha qala abi farafa'tu ra'si wa idha sabiyyu ala dhahri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwa sajidun faraja'tu ila sujudihi falamma qada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nasu ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahranai salatika sajdatan atau taha hatta dhananna annahu qad hadasa amrun au annahu yuha ilaika qala kullu dzalika lam yakun walakin nabni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yuqdiya hajatahu. Rawahun Nasa'i. Ya, ini di hadis 727. Wa shahhahul Hakim, berarti disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa Albani, ahli hadis. Wa isnaduhu, dan sanadnya adalah sahih. Bapak Ibu sekalian, kalau mendapatkan hadis yang panjang begini nih, kita memang perlu kesabaran sebagaimana membaca ayat-ayat yang panjang. Tadi ayat yang dibaca sama imam panjang apa pendek? Kalau membaca ayatnya panjang, boleh dipenggal-penggal pakai kaidah al-waqaf wal ibtida. Jadi walaupun tidak berhenti di huruf waqaf, tidak apa-apa. Tapi nanti diawali lagi tanpa memotong maknanya. Nah, jadi penting rasanya kita kalau membaca hadis juga jangan dipotong maknanya. Tadi kita lihat dari Abdullah bin Shaddad, dari ayah beliau radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika, kapan itu berarti? Suatu saat. Nah, biasanya saat itu adzan maghrib, betul ya. Jadi yang adzan siapa? Suatu ketika Rasulullah itu keluar menjumpai kami untuk melaksanakan salah satu sholat isya. Berarti sholat isya yang kapan? Di antara sholat-sholat isya di zaman Nabi masih hidup. Ya, berarti sholat isya itu ada beberapa waktu. Terus sembari membawa Hasan dan Husain yang dulu saya pernah ceritakan. Kalau melihat seperti ini berarti Bapak Ibu boleh membawa anak pada waktu sholat isya.
karena Nabi Muhammad pernah mengajak cucunya sholat isya. Nanti kalau ada takmir menegur, tunjukkan hadis ini. Mungkin takmirnya belum pernah membaca, atau belum pernah mendengar, atau belum mengikuti kajian tentang hukum anak atau cucu yang diajak ke masjid. Jadi hadis ini memang hanya saya bocorkan untuk Masjid Sang Surya saja ya. Mohon maaf ya. Ya, jadi jangan bicarakan ke yang lain dulu. Nabi pun maju dan meletakkan cucu beliau, ditaruh. Kira-kira naruhnya di mana? Ya di mihrab. Imam itu di mana sih? Imam itu kan di mihrab. Mihrab itu bangunan yang masuk ke dalam untuk membedakan imam dengan makmum. Kecuali di Sang Surya tidak ada mihrabnya. Karena yang depan masih belum mengikhlaskan. Nanti kalau depan mengikhlaskan, mihrabnya akan ada ke depan tuh. Kalau mau nanti dibikin pelengkung seperti Yogyakarta, Yogyakarta itu kan ada pelengkungnya. Tahu pelengkung tuh. Jadi yang kalau orang masuk ke daerah tertentu atau masuk ke manten, itu ada kan? Nah, manten itu sebenarnya ada mihrabnya itu kalau mau masuk. Jadi kalau ini dikasih pelengkung gini, nanti gimana caranya lah pokoknya. Untuk aksesoris saja, ya, itu namanya mihrab. Untuk membedakan tidak semua orang boleh masuk ke situ kecuali imam. Jadi Nabi langsung maju dan meletakkan cucu beliau lalu bertakbir untuk sholat. Maka sholatlah beliau. Lalu ketika sujud di tengah-tengah rakaat beliau, memanjangkan sujud beliau. Nah kan nggak tahu apa yang terjadi kan? Kok sujud Nabi itu panjang? Lalu ayahku menceritakan, aku pun mendongakkan, mendongakkan itu apa bahasa Indonesianya? Ya, mengangkat kepalaku, ternyata cucu beliau sedang menaiki punggung beliau tadi itu, main kuda-kudaan. Ketika sedang sujud, kemudian aku pun kembali bersujud. Jadi dia itu, Nabi itu kok lama kenapa sih? Penasaran gitu loh. Jadi dia itu tidak sengaja kemudian dia, nah gini ketika sujud. Nah kan berarti kan tahu dia kan. Hanya untuk melihat situasi saja, Nabi kenapa? Khawatirnya Nabi mungkin pingsan atau apapun yang terjadi. Perlu lihat juga. Ketika Rasulullah selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi Anda melakukan sujud saat sholat begitu panjangnya sampai-sampai kami mengira sedang terjadi sesuatu. Nah ini tadi loh, khawatir tentang kesehatan Nabi. Dan sedang turun wahyu kepada Anda. Jadi kalau pas turun wahyu ya memang bisa saja terjadi Nabi itu panjang gitu ya. Maka Nabi menjawab, itu semua tidak terjadi. Jadi maksudnya tidak ada jadi apa-apa Nabi itu tidak kenapa-kenapa dan juga tidak ada wahyu yang turun, tapi anakku atau cucuku ini sedang menunggangiku saat sujud. Jadi tadi main kuda-kudaan itu tadi yang saya sebut. Dan aku tidak suka mempercepatnya. Kenapa? Sampai ia memuaskan hajatnya atau dia sampai senang main kuda-kudaan di punggung kakeknya itu. Jadi Nabi itu masih sempat-sempatnya memberi kesempatan pada cucunya main kuda-kudaan pada waktu Nabi sujud. Padahal itu Nabi ya. Ya kan? Nah, kalau Nabi mempercepat kan bahaya juga. Pasti anak itu pasti geblak ya. Nah, gitu ya. Terguling atau tersungkur gitu ya. Nah, jadi Nabi sempat memikirkan itu. Jadi waktu sholat itu kita harus sadar Bapak Ibu ya. Harus mikir juga gitu maksudnya. Jangan lalu saking khusyuknya nggak mikir gitu ya. Harus mikir juga. Nah, harus sadar apa yang sedang terjadi. Waktu Nabi sholat di rumah, ada ucapan
salam dari luar dan Nabi dengar kalau itu istrinya. Akhirnya Nabi melangkahkan kaki menuju pintu dan membukakan pintunya. Nabi pun kembali ke tempatnya dan melanjutkan sholatnya lagi. Jadi rasanya hadis-hadis yang seperti ini perlulah kita explore ya, supaya kita tahu harus bagaimana ketika kita itu istri kita tidak dibuka-bukain sampai marah di luar. Kenapa ini suami saya ini kok tidak dibuka-buka saya? Padahal udah salam, dikira pure, gitu kan? Nah, padahal suaminya masih sholat. Padahal orang sholat itu masih boleh untuk membukakan pintu untuk istrinya, walaupun dia tanpa membatalkan sholatnya. Tetap lanjutkan sholatnya. Berarti melangkahkan kaki menuju pintu itu tidak membatalkan sholat. Tapi kan nggak pernah kita praktekkan. Benar nggak? Nggak pernah kan? Nah, sama dengan suami kalau kemalaman, istrinya sudah tidur, itu jangan ditok-tok terus. Jangan assalamualaikum terus. Apalagi digedor-gedor, jangan. Di depan pintu itu hamparlah sorban, tidurlah depannya pintu. Lawangan contohnya Nabi begitu kok. Nah, Bapak ini katanya ngikuti sunnah Rasul, tapi kalau pulang kemalaman gitu nggak mau tidur di depan. Nanti begitu istrinya, kenapa kok enggak pulang pagi? Lo katanya enggak pulang, enggak boleh pulang malam, malah pulang pagi. Enggak boleh pulang malam, malah pulang pagi. Nah katanya enggak boleh pulang malam, ya pulang pagi kan gitu kan. Nah jadi salah paham lagi. Jadi hadis-hadis seperti ini nih berarti hadis yang bersifat kondisional atau kasuistik. Tetapi ini bisa diamalkan sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan Nabi tadi memberikan contoh. Berarti kalau orang sholat bawa anak atau bawa cucu itu dibolehkan, tidak dilarang. Dan kalau sujud jangan tiba-tiba kemudian duduk yang menyebabkan anak cucu kita itu kemudian cedera. Ya Bu ya. Jadi jangan batalkan sholat gara-gara itu ya. Nah, pertama, ini tentang pendidikan anak ternyata. Di antara tuntunan Islam adalah bersikap lemah lembut terhadap anak-anak. Jadi anak saya itu juga seperti itu. Padahal anak saya itu belum bisa membaca hadis Nabi ini loh ya. Tapi sudah sukanya main kuda-kudaan di punggung saya. Kalau saya sholat itu. Padahal anak itu masih TK. Nah, mungkin dia mengerti apa yang saya sampaikan ini. Jadi dia amalkan. Kata bapak, tidak apa-apa gitu kan. Tapi yang capek dari saya. Setiap sholat saya selalu olahraga terus. Karena kan membawa beban kan. Belakang itu beban ya. Jadi lemah lembut itu juga bisa kita lakukan pada saat kita sholat. Sembari kita sholat, sembari kita mendidik anak cucu kita supaya tahu, oh ini bapaknya sedang sholat, oh ini ibunya sedang sholat, oh ini kakeknya sedang sholat, gitu ya. Nanti lama-lama anak itu mengerti, tidak akan terus-terusan gitu kok, ada waktunya. Menurut psikologi perkembangan, bahwa tiap anak itu ada waktunya seperti itu. Nanti akan lewat waktunya. Kalau udah lewat waktunya, tidak akan begitu lagi. Dan nggak bisa diulang lagi. Contoh, kalau membawa ballpoint, itu mesti dinding itu pasti kotor. Dicoret-coret semua, digambar ini, digambar itu, ya kan? Biarin saja, itu namanya wallpaper. Ya, wallpaper ada sekarang itu yang modelnya coretan-coretan itu, malah itu yang dicari. Sulit itu, nanti besar tidak akan mungkin coret-coret lagi dia. Betul ya? Nah, itulah saat-saat tiap anak memang. Ya, sampai besar tuh ada itu, kalau ada tembok-tembok nganggur itu kan ada pakai pilok kan anak itu.
tapi bagus gambarnya, tulisannya juga bagus, bukan jelek-jelek. Jadi dia sambil mengekspresikan suasana hatinya di dinding itu, dan bagus kan, ada dinding-dinding itu ya. Seperti di Amerika itu, Ameriki juga, kalau Amerika kan di sana, Ameriki, nah ya itu juga nulis seperti itu. Yang kedua, dianjurkan membersamai anak-anak di tempat-tempat ibadah untuk menautkan hati dan membiasakannya. Ya, seperti ini tadi. Jadi kalau anak-anak ke masjid, ya kita ke masjid. Kita ke masjid memberi contoh, nanti anak itu ikut sama kita. Kadang ikut, kadang enggak. Enggak apa-apa. Dan nanti akan lama-lama anak itu hatinya akan terpaut dengan masjid. Salah satu nanti Bapak Ibu yang akan dinaungi pada hari kiamat adalah pemuda yang hatinya itu mu'allaqun bil masajid. Anak-anak muda, anak-anak kecil yang hatinya itu terikat sama masjid. Nggak jauh dari masjid. Kalaupun bermain bola gitu ya sekitar masjid. Mainan-mainan karpet gitu kan. Terus apalagi nih pakai mainan selambu diputar putar gitu kan sampai rusak semua. Apa saja lampu dipetak petek sampai pedot ya, nggak apa-apa lah sudah. Mending bermain di masjid daripada bermain di gereja. Ya, perbandingannya harus begitu. Jangan anak-anak kita lo bermain di kelenteng, bermain di pura, suka ke candi-candi. Jadinya nanti anak itu terpaut lah sama tempat ibadah orang lain. Tidak terpaut dengan tempat ibadahnya sendiri. Gitu ya. Nah, perlu pembiasaan itu tadi. Nah, yang ketiga, tidak mengapa membawa anak kecil ke masjid selama mereka tidak mengganggu dan berada di bawah pengawasan orang tua. Jadi sebenarnya kata mengganggu itu dalam tanda petik. Kalau anak itu datang ke masjid, duduk manis, lalu tidak lari-lari, lalu mendengarkan, oh berarti anak itu loro. Ya, berarti anak itu loro. Tapi kalau ada orang tua yang datang ke masjid terus ngomong aja, nggak mau diem, ya, terus lari-lari juga, wah itu berarti ya loro juga. Tapi lorone sih kalau ada cili, Pak. Paham ya maksudnya ya? Karena sifatnya anak-anak itu adalah aktivis atau hyperaktif. Emang begitu. Ada masanya. Nah, dari situlah maka kita tahu karena anak-anak suka bermain, dimanapun mereka akan bermain. Di masjid-masjid sekarang juga diberikan tempat-tempat permainan untuk anak-anak. Jadi ada kalanya anak itu bermain, nah waktunya sholat, maka anak itu juga akan ikut sholat. Nah, berikutnya, yang keempat adalah sisakan sedikit ruang untuk bermain bagi anak-anak ketika diperlukan selama tidak mengganggu orang di sekitarnya. Jadi playground namanya. Ya, kalau kita ini kan playground itu kan di tempat-tempat keramaian, di mall ada playground ya. Nah, masjid pun suatu saat harus perlu kita pikirkan bagaimana anak-anak itu bisa bermain, bisa asik di masjid juga. Suatu saat ada tempat tersendiri untuk kita, terus anak-anak bisa kerasan gitu ya. Jadi ada masjid yang juga untuk menyediakan anak-anak memang ruang tertentu sebagaimana di tempat-tempat umum tadi itu. Berikutnya adalah pendidik hendaknya memperhatikan sifat dasar atau tabiat anak-anak seperti aktif, banyak bergerak, suka main, dan lain-lain. Dan ini memang penting rasanya kita mengetahui setiap orang tua tentang karakter anaknya. Anak itu juga ada yang suka begitu, kayak ini anak. Ya, tiap anak punya karakter. Tapi dari karakter itu tidak ada yang keliru, karena memang itu juga asli dari Allah.
dan itu berdasarkan kromosom dari kedua ayah bunda. Pertemuan kromosom suami dan istri turunlah menjadi kromosom anak-anak. Maka kalau anak itu kadang cenderung sifatnya ke ayahnya atau bisa cenderung ke ibunya. Biasanya menurut garis genetika, kalau anak laki-laki meniru ibunya, kalau anak perempuan niru ayahnya. Coba dilihat sifat-sifatnya. Ya, kalau ibunya suka masak, berarti anak laki-lakinya bisa saja dia juga pintar masak. Ya bisa saja, karena punya kelembutan itu di hati. Nabi itu juga orang yang sensitif. Kalau melihat sesuatu, Nabi juga menangis. Karena ditanya sama sahabat, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Nabi jawab, ana basyarum mislukum. Aku itu juga manusia, sama dengan engkau. Jadi kadang sifat-sifat itu juga dominan. Maka ibu bapak harus tahu karakter anak-anaknya. Oh, kalau anak itu sudah diberitahu begini, dia pasti menurut. Nah, kalau waktu kecil sukanya itu kata bu guru. Jadi lebih percaya guru kita daripada orang tuanya sendiri. Nanti tambah besar, kata temanku, ganti teman. Ya, naik lagi menurutku sendiri, nah, dirinya sendiri, egonya mulai maju. Ya, nanti kalau udah mahasiswa, katanya dosenku. Jadi ada perbandingan-perbandingan. Nah, itulah karakter-karakter. Jadi kalau kita lagi bisa didik anak-anak kita, bisa ke masjid, maka akan kita tahu anak itu bagaimana. Karena Nabi juga sendiri kan hidup dalam kondisi jahiliyah. Siapa yang ngajak Nabi itu ke masjid? Nabi baru bangun masjid itu loh, di Kuba. Lah Kuba itu kan setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, itu pun sudah 13 tahun di Mekah. Baru 10 tahun mau menuju ke Yasrib. Yasrib itu nama dulu Madinah. Nah kan belum masuk ke situ. Setelah itu bikin masjid lagi yang namanya Masjid Nabawi itu. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita tahu mihrabnya Nabi itu kayak apa ya? Maka, oh berarti kita bisa bayangkan tuh. Nabi itu ternyata sholat itu ya sambil mengajak cucunya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk pendidikan anak ini walaupun dalam kondisi kita mendirikan sholat. Dan bulan Rajab adalah bulan diperintahkannya sholat. Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada waktu yang diubah karena saya tidak ingin kajian rutin kita terputus. Semoga bisa istiqomah walaupun waktunya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين